Sebelum kita mulai, aku mau tekankan satu hal penting. Life path itu bukan ramalan. Bukan juga angka yang menentukan nasibmu. Tapi lebih seperti peta jiwa. Panduan batin yang menunjukkan arah terbaik agar kamu bisa menjalani hidup dengan lebih sadar, selaras, dan bermakna. Ilmu tentang angka ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Dipakai oleh para filsuf Mesir kuno, pendeta Tibet, sampai tokoh-tokoh modern yang mencari cara memahami pola hidup mereka. Karena orang bijak tahu, ketika kita memahami diri, kita bisa menciptakan hidup dengan lebih mudah, bukan sekadar bertahan di dalamnya. Banyak orang sukses di dunia ini tanpa sadar menjalani energi life path mereka. Dan bagi kamu yang sadar, ilmu ini bisa jadi jalan pintas spiritual menuju kesuksesan sejati. Kesuksesan yang seimbang antara materi dan makna. Kalau kamu belum tahu cara menghitung life path-mu, aku udah bahas di video sebelumnya di channel ini. Silakan tonton dulu biar kamu bisa tahu angka jiwamu sendiri. Sekarang, mari kita bahas salah satu energi paling kuat dan penuh tanggung jawab, Life Path 8. Makna dan energi dasar Life Path 8, energi manifestasi dunia. Angka 8 adalah simbol infinite loop, tak terputus, naik turun tapi seimbang. Ia melambangkan hukum sebab akibat, kekuatan dan kelimpahan. Energi 8 datang membawa kemampuan alami untuk mewujudkan sesuatu dari ide menjadi bentuk nyata. Kalau life path lain banyak bekerja di ranah batin, emosi, atau inspirasi, maka 8 lah yang mengeksekusi dan membangun dunia konkret. Maknanya sederhana tapi dalam. Jika kamu datang ke dunia ini untuk belajar bagaimana mengendalikan kekuasaan, bukan dikendalikan olehnya. Kamu belajar menciptakan kekayaan, bukan diperbudak oleh uang. Dan kamu belajar tentang tanggung jawab, bukan hanya hak. Dalam kehidupan sosial, Life Path 8 sering terlihat seperti pemimpin alami. Kamu tahu apa yang kamu mau, dan kamu tahu bagaimana mencapainya. Orang lain bisa menganggapmu ambisius, tapi sesungguhnya kamu hanya menjalankan misi jiwa untuk membangun sesuatu yang bertahan lama. Apa yang kamu ciptakan hari ini bukan sekadar hasil kerja keras, tapi hasil dari kesadaranmu mengarahkan energi dengan bijak. Latihan harian. Setiap pagi sebelum mulai aktivitas, tanyakan pada diri, hari ini kekuatan apa yang bisa aku arahkan dengan bijak? Entah kekuatan uang, waktu, tenaga, atau kata-kata. Kekuatan yang kamu kelola dengan sadar hari ini akan membentuk masa depanmu besok. Karakter umum Life Path 8, pemimpin alamiah, tegas, dan visioner. Kamu punya daya fokus yang kuat. Sekali kamu punya tujuan, kamu bisa bekerja tanpa henti sampai itu tercapai. Kamu terlahir dengan aura wibawa. Bahkan tanpa bicara, orang sering merasa kamu tahu apa yang kamu lakukan. Secara sosial, kamu cenderung jadi penggerak. Teman-teman melihatmu sebagai orang yang bisa diandalkan. Tapi sisi lain dari energi ini adalah kamu bisa terlalu dominan, sulit mempercayai orang lain, atau terlalu keras pada diri sendiri. Karakter Life Path 8 yang belum sadar sering terjebak dalam pola semua harus sempurna. Padahal, kesempurnaan bukan diukur dari hasil, tapi dari proses yang penuh kesadaran. Pernah nggak kamu merasa capek, bukan karena kerjaan, tapi karena merasa harus selalu memegang kendali? Kadang, kekuatan sejati justru muncul saat kamu berani mempercayai proses. Latihan harian. Coba setiap hari delegasikan satu hal kecil. Biarkan orang lain membantu. Lihat bagaimana rasanya melepas sedikit kendali. Itu latihan sederhana, tapi membuka ruang baru untuk kepercayaan dan kolaborasi. Tantangan jiwa Life Path 8. Belajar keseimbangan antara dunia dan jiwa. Tantangan terbesar Life Path 8 adalah keseimbangan antara spiritualitas dan materialitas. Kamu datang dengan misi menciptakan kemakmuran, tapi terkadang terjebak dalam keserakahan atau rasa takut kehilangan. Banyak 8 yang mengalami fase jatuh bangun dalam karier atau keuangan. Itu bukan kebetulan. Semesta sedang mengajarkanmu agar kamu bisa mengendalikan kekuatan, bukan dikuasai olehnya. Secara sosial, kamu mungkin sering diuji lewat uang, reputasi, atau tanggung jawab besar. Kamu diuji untuk tetap adil saat memegang kekuasaan dan tetap rendah hati saat berada di puncak. Apa yang sebenarnya kamu kejar? Rasa aman atau sekadar pengakuan? Latihan harian. Setiap kali kamu menerima uang atau peluang, ucapkan pelan dalam hati, aku menerima ini dengan tanggung jawab dan rasa syukur. Ini bukan ritual mistik, tapi latihan kesadaran untuk mengingat bahwa kelimpahan adalah amanah, bukan sekadar hasil. Bayangan diri Life Path 8. Takut gagal, takut tak berharga.
Bayangan terbesar Life Path 8 adalah rasa takut kehilangan kendali. Kamu bisa tampak kuat di luar, tapi sering menyimpan luka di dalam. Luka itu biasanya datang dari pengalaman masa kecil. Saat kamu merasa harus membuktikan diri agar diterima, kamu menutup rapat sisi rentanmu dengan pencapaian. Tapi bayangan ini sering membuatmu kelelahan, karena kamu berjuang bukan dari cinta, tapi dari ketakutan. Bayanganmu bukan musuhmu. Ia adalah bagian dari dirimu yang ingin disembuhkan dengan kasih, bukan dengan pencapaian. Latihan harian. Ketika kamu merasa ingin membuktikan diri, berhenti sejenak dan tanya, "Aku melakukan ini karena ingin tumbuh atau takut tertinggal?" Jawaban jujur itu akan membebaskanmu dari bayangan yang tak terlihat. Inner Child Life Path 8. Anak kecil yang tak ingin dikuasai. Banyak Life Path 8 tumbuh dari situasi yang membuat mereka harus kuat sejak dini. Mungkin kamu tumbuh di keluarga yang keras, penuh tuntutan, atau sulit mengekspresikan emosi. Dari kecil kamu belajar nih, kalau aku nggak kuat, aku kalah. Inner childmu membawa luka karena harus bertanggung jawab terlalu cepat. Dan dewasa ini kamu mungkin sulit merasa aman, kecuali kamu sedang mengontrol sesuatu. Anak kecil di dalam dirimu tidak butuh kekuasaan. Ia butuh pelukan, penerimaan, dan rasa aman. Latihan harian. Saat kamu membuat kesalahan kecil, jangan langsung marah. Katakan lembut dalam hati, "Nggak apa-apa, aku belajar." Dengan begitu, kamu memberi ruang bagi anak di dalam dirimu untuk bernapas lagi. Cinta dan relasi Life Path 8. Kekuasaan versus kerentanan. Dalam hubungan, Life Path 8 sering tampil sebagai pelindung, penyedia, atau pengatur. Kamu mencintai lewat tindakan nyata, memberi, melindungi, memastikan semuanya aman. Namun di sisi lain, kamu bisa terlalu kaku, sulit terbuka secara emosional, dan takut menunjukkan kelemahan. Kamu harus belajar bahwa dalam cinta, kekuatan sejati bukan datang dari dominasi, tapi dari kerentanan yang jujur. Apakah kamu mencintai untuk mengontrol atau untuk memahami? Latihan harian. Latih hadir sepenuhnya saat pasanganmu bicara. Jangan langsung mencari solusi, cukup dengarkan dengan hati. Itu latihan sederhana tapi membuka pintu kedekatan yang sesungguhnya. Kesehatan energi dan emosi Life Path 8. Tubuh yang menyimpan tekanan. Life Path 8 sering memikul energi besar di tubuhnya. Kamu cenderung kuat, produktif, dan jarang mau berhenti, bahkan ketika tubuh sudah memberi tanda lelah. Energi 8 yang terus bergerak seperti roda bisnis, cepat, kuat, dan sulit berhenti. Tapi ingat, tubuhmu bukan mesin. Ia kena adalah wadah bagi energi jiwa yang perlu diisi ulang. Kelelahan emosional yang tak diolah sering muncul dalam bentuk sakit kepala, nyeri punggung, tekanan darah tinggi, atau gangguan pencernaan. Kamu perlu belajar menyeimbangkan antara melakukan dan menjadi, antara mengejar hasil dan menikmati proses. Refleksi. Apakah kamu memberi tubuhmu waktu untuk istirahat yang sungguh, atau hanya jeda sebentar sebelum kembali berlari? Latihan harian. Setiap kali kamu menutup laptop atau selesai bekerja, ambil 1 menit untuk menarik napas dalam-dalam dan ucapkan, "Aku berterima kasih pada tubuhku karena sudah menemaniku hari ini." Sederhana, tapi ini latihan kecil untuk membangun hubungan yang lebih lembut dengan dirimu sendiri. Hey Spiritual Life Path 8, kekuatan yang tersambung dengan sumber. Secara spiritual, Life Path 8 adalah pembangun kerajaan dunia, tapi juga jembatan antara bumi dan langit. Kamu datang untuk memahami bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari ego, tapi dari sumber yang lebih tinggi. Ketika kamu menyadari bahwa energi semesta mengalir melalui dirimu, kamu berhenti merasa harus mengendalikan segalanya. Kamu mulai menjalani hidup bukan dari ketakutan akan kekurangan, melainkan dari keyakinan bahwa kelimpahan selalu cukup. Energi spiritualmu kuat, tapi butuh arah. Doa, meditasi, atau sekadar duduk dalam diam bisa menjadi cara untuk menyelaraskan kembali frekuensimu dengan semesta. Kapan terakhir kali kamu berhenti bekerja hanya untuk merasakan hadirnya kedamaian? Latihan harian. Setiap pagi sebelum mulai aktivitas, ucapkan pelan, "Aku bekerja bersama semesta, bukan melawan arusnya." Kalimat sederhana ini menempatkan kekuatanmu di jalur yang benar, dari kendali menuju kepercayaan. Karma dan pelajaran jiwa Life Path 8. Belajar dari siklus kekuasaan. Life Path 8 sering memiliki karma yang berhubungan dengan kekuasaan dan uang. Di kehidupan ini, kamu belajar bagaimana menggunakan keduanya dengan bijak. Jika kamu terlalu memaksakan kehendak, semesta bisa menciptakan momen yang memaksamu berhenti. Tapi ketika kamu menggunakan kekuasaanmu untuk melayani,
bukan menindas. Semesta justru memperluas jalanmu dengan mudah. Kamu datang bukan untuk menghindari tanggung jawab, melainkan untuk menebusnya dengan kesadaran baru. Kamu tidak dihukum oleh kekuasaan, kamu diajar olehnya. Setiap pengalaman kehilangan, kegagalan, atau kejatuhan mungkin bukan hukuman, melainkan cara semesta menyeimbangkan kekuatan di dalam dirimu. Latihan harian. Tuliskan di jurnal malam hari. Hari ini, di mana aku menggunakan kekuatanku dengan cinta? Tulisan kecil itu akan menuntunmu pada kesadaran besar dari waktu ke waktu. Pola berulang Life Path 8 jika tidak selaras, jatuh di lubang yang sama. Jika jiwa 8 belum sadar, pola yang muncul biasanya ambisi tanpa arah, konflik dengan otoritas, atau kehilangan kendali karena ego. Kadang kamu naik cepat tapi jatuh mendadak. Itu bukan hukuman, itu koreksi semesta agar kamu kembali ke jalur yang seimbang. Apakah kamu mengejar kesuksesan atau justru lari dari rasa takut gagal? Latihan harian. Setiap malam tulis 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Ini menstabilkan energi ambisi dan mengingatkan bahwa keberhasilan juga butuh rasa cukup. Puncak spiritualitas Life Path 8, dari kekuasaan menuju kebijaksanaan. Ketika kamu sudah melewati semua fase, jatuh, bangkit, kehilangan, dan memahami makna kekuatan sejati, kamu akan menyadari satu hal besar, bahwa tujuan akhirnya bukan kekuasaan, melainkan kebijaksanaan. Kamu tidak lagi perlu membuktikan diri. Kamu hanya perlu hadir dan menjadi contoh bagaimana kekuatan bisa dijalankan dengan kasih dan kesadaran. Inilah tahap di mana Life Path 8 berubah dari pemimpin dunia menjadi guru kehidupan. Apa artinya menjadi kuat bagi dirimu hari ini? Apakah itu berarti berani berdiri tegak, atau justru berani membuka hati? Latihan harian. Setiap malam sebelum tidur ucapkan dalam hati, aku memilih menjadi kuat dengan kasih. Biarkan kalimat itu menutup harimu dengan tenang dan membuka ruang bagi kebijaksanaan baru esok pagi. Pekerjaan yang selaras Life Path 8, pemimpin, penggerak, dan pembangun struktur. Kamu terlahir untuk menciptakan hasil nyata. Pekerjaan yang cocok dengan energi 8 biasanya punya satu kesamaan, tanggung jawab besar dan pengaruh luas. Bidang yang cocok, dunia bisnis dan manajemen, kewirausahaan, keuangan, akuntansi, investasi, hukum politik, pemerintahan. Bidang militer atau organisasi sosial besar, industri real estate, logistik atau teknologi manajemen. Tapi di luar profesi, Life Path 8 sejati bukan hanya tentang posisi, tapi tentang bagaimana kamu memimpin. Energi 8 idealnya membangun sistem, bukan hanya bekerja di dalamnya. Kamu tak bahagia jika hanya disuruh tanpa ruang untuk menentukan arah. Kamu butuh misi, bukan sekadar gaji. Tanyakan pada diri sendiri, apakah pekerjaanku sekarang memberdayakan orang lain atau hanya memperkaya sistem? Latihan harian. Setiap hari buat satu keputusan kecil yang memperbaiki sistem di sekitarmu, entah di tempat kerja, rumah, atau komunitas. Kamu bukan hanya pekerja, kamu adalah arsitek perubahan. Hubungan dengan uang dan kelimpahan Life Path 8, dari kontrol ke aliran. Energi 8 sangat dekat dengan dunia materi. Kamu memahami nilai kerja keras dan tahu bagaimana uang bekerja. Tapi seringkali, kamu belajar pelan-pelan bahwa uang bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk pelayanan. Banyak Life Path 8 mengalami fase naik turun finansial ekstrim. Saat kamu egois, uang pergi. Saat kamu sadar dan bertanggung jawab, uang datang dengan lancar. Semesta seperti menguji, apakah kamu siap memimpin energi kelimpahan dengan hati yang bersih? Secara sosial, kamu sering jadi pusat kestabilan ekonomi keluarga atau tim. Namun hati-hati, jangan sampai semua beban finansial kamu tanggung sendiri hanya karena kamu bisa. Apakah kamu mengendalikan uang atau justru uang yang mengendalikanmu? Latihan harian. Setiap kali kamu membelanjakan sesuatu, ucapkan dalam hati, aku memilih ini dengan sadar, dan aku percaya uang akan mengalir kembali dalam bentuk terbaik. Dan dengan begitu, kamu membangun hubungan spiritual yang sehat dengan uang, penuh rasa percaya, bukan takut kehilangan. Hubungan Life Path 8 dengan Life Path lain, antara kepemimpinan dan dinamika energi. Life Path 8 punya energi dominan, logis, dan penuh tanggung jawab. Karena itu, interaksinya dengan Life Path lain sering jadi dinamis, bisa luar biasa produktif, tapi juga penuh benturan bila tak seimbang. Dengan Life Path 1, sama-sama punya jiwa pemimpin, tapi bisa bentrok soal arah dan ego.
Kalau bisa saling menghargai peran, kombinasi ini menciptakan tim yang kuat secara visi dan hasil. Kuncinya, belajar berbagi keputusan. Dengan Life Path 2, energi 2 yang lembut bisa menyeimbangkan ambisi 8. Tapi kamu perlu bersabar karena 2 bergerak dengan perasaan, bukan logika. Latihan bersama. Dengarkan dulu sebelum memutuskan. Dengan Life Path 3, kombinasi menyenangkan. 3 membawa kreativitas, 8 membawa struktur. Tapi kalau kamu terlalu menekan, 3 bisa merasa terkekang. Kuncinya, beri ruang ekspresi tanpa menuntut hasil langsung. Dengan Life Path 4, ini seperti fondasi kokoh. Sama-sama pekerja keras dan fokus pada hasil nyata. Tapi jika keduanya keras kepala, hubungan bisa terasa kaku. Latihan bersama, rayakan progres kecil, jangan hanya hasil besar. Dengan Life Path 5, kamu suka kestabilan, 5 suka kebebasan. Jika bisa saling menghargai, kombinasi ini sangat produktif. Kamu yang menstrukturkan ide liar 5. Latihan ubah kontrol menjadi kolaborasi. Dengan Life Path 6, harmonis. Dan membawa empati dan kasih. Kamu membawa visi dan kekuatan. Tapi kamu perlu belajar lembut agar tidak mengintimidasi. Latihan, tanyakan perasaan pasanganmu sebelum memberi solusi. Dengan Life Path 7, 7 adalah pemikir spiritual, kamu realistis. Kombinasi ini bisa saling melengkapi bila kamu menghargai kedalaman batinnya. Latihan, biarkan ruang hening, jangan terburu-buru mengoreksi. Dengan Life Path 9, 9 berjiwa kemanusiaan, kamu berorientasi hasil. Tapi bersama, kalian bisa membangun sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Kuncinya, ingat bahwa tujuan akhirmu juga harus bermakna, bukan hanya beruntung. Dengan Master Numbers 11, 22, 33, ini hubungan penuh energi tinggi. Tapi kamu perlu kedewasaan spiritual agar tidak saling menguras. Latihan, fokus pada visi jangka panjang, bukan dominasi siapa yang benar. Dalam setiap hubungan, ingatlah bahwa kekuasaan tanpa empati hanya menciptakan jarak. Sedangkan empati tanpa ketegasan menciptakan kebingungan. Kemudian Life Path 8 ditugaskan untuk menyeimbangkan keduanya. Misi hidup Life Path 8, membangun dunia yang kuat, adil, dan makmur. Misi sejati Life Path 8 adalah menjadi pembangun tatanan dunia. Kamu diutus untuk membawa konsep kelimpahan berkesadaran ke dunia nyata. Artinya, kamu membantu orang lain menjadi kuat, bukan tergantung. Kamu adalah tipe jiwa yang membangun fondasi ekonomi, struktur sosial, atau sistem kepemimpinan agar orang lain bisa berkembang di dalamnya. Dari perusahaan, organisasi sosial, sampai keluarga. Kamu membawa energi kejelasan, keadilan, dan keberdayaan. Tapi kamu juga punya pelajaran jiwa. Kekuasaan tanpa cinta hanya menciptakan ketakutan. Sedangkan cinta tanpa kekuatan tak bisa melindungi siapapun. Apa yang kamu bangun hari ini? Kekuasaan atau manfaat? Latihan harian. Di akhir hari tanyakan, apakah aku menggunakan kekuatanku hari ini untuk kebaikan? Kalau ya, itulah bentuk tertinggi dari spiritualitas seorang Life Path 8. Pesan semesta untuk Life Path 8, gunakan kekuatanmu dengan cinta. Semesta memberi kamu kekuatan besar bukan untuk mendominasi, tapi untuk menuntun. Bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menyeimbangkan. Ketika kamu menyelaraskan ambisi dengan kesadaran, kamu menjadi saluran energi kelimpahan semesta. Segala yang kamu sentuh bisa berkembang. Tapi jika kamu kehilangan keseimbangan, segalanya bisa runtuh secepat itu juga. Semesta tidak menguji untuk menghukummu. Ia menguji untuk mengingatkanmu siapa kamu sebenarnya. Seorang pemimpin jiwa yang bertanggung jawab pada kekuatan yang dipegangnya. Kesimpulan, sukses yang bernyawa. Life Path 8 bukan sekadar tentang uang, jabatan, atau prestasi. Ini tentang sukses yang bernyawa, tentang menjadi kuat tanpa kehilangan hati, tentang membangun dunia tanpa kehilangan arah jiwa. Kamu datang membawa energi kepemimpinan yang besar. Dan dunia membutuhkannya, tapi bukan versi kerasnya, melainkan versi sadar, lembut, dan bijak darimu. Ketika kamu belajar menyeimbangkan kekuasaan dan cinta, kamu tak lagi hanya jadi pemimpin dunia, tapi pemimpin kesadaran. Dan ingat, menjadi kuat bukan berarti menutup diri dari rasa. Menjadi kaya bukan berarti kehilangan makna. Menjadi berkuasa bukan berarti harus menguasai. Kekuatan sejati adalah saat kamu mampu memimpin dengan kasih, bertindak dengan sadar, dan hidup dengan penuh makna. Refleksikan ini setiap kali kamu merasa letih dalam perjalanan. Aku tidak sedang mengejar dunia. Aku sedang belajar menjadi saluran kekuatan semesta yang penuh kesadaran. Kalau kamu merasa video ini membuka sesuatu dalam dirimu, jangan berhenti di sini. Kenali lebih dalam angka jiwamu, refleksikan pola hidupmu, dan pelajari bagaimana semesta sebenarnya sedang menuntunmu. Karena pada akhirnya,
Semua perjalanan spiritual adalah perjalanan pulang, bukan ke tempat baru, tapi kembali ke diri sejati kita. Mari kita sama-sama belajar mengenali diri dan hidup selaras dengan peta jiwa yang sudah semesta tanamkan di dalam kita. Dan ketika kamu menjalankan peran itu dengan cinta, kamu tidak hanya menciptakan kesuksesan pribadi, tapi juga meninggalkan warisan jiwa yang memberi manfaat bagi banyak orang.